Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu, NIM D02200386. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Langsung saja pada materi pertama, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. K3 adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. K3 adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit, baik fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Lalu tujuan K3. Tujuan K3 secara universal yang pertama mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali atau repeat accident, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Lalu tujuan keselamatan kerja yaitu pengawasan ke manusia, mesin, material, metode, terus ke lingkungan kerja. Lalu aman terbagi atas dua, yaitu tidak ada cedera dan tidak ada kerugian. Lalu prinsip K3. Setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kecelakaan pasti ada sebabnya. Mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan, mengetahui cara mengendalikan pekerjaan tersebut. Lalu dasar-dasar K3. Dasar hukum ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerjaan. Lalu pada materi kedua membahas tentang peraturan perundang terkait K3. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui: yang pertama, adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang kedua, penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa, pengawasan dan pemanfaatan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang terkenal sebagai aturan pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerjaan dalam melaksanakan keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2 K3). Lalu materi ketiga membahas mengenai kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang berhubung dengan hubungan kerja di tempat kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan, atau bahaya pembuangan limbah, kejadian berbahaya lainnya. Kecelakaan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Lalu resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya, hazard tertentu yang terjadi. Aman atau safe adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Dikatakan aman, safe, apabila tiada suatu kemungkinan yang dapat merusak atau merugikan. Lalu pertemuan keempat membahas tentang alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dan dari bahaya fisikal, semisal biologis atau bahan infeksius, OSHA atau CDC. Jenis-jenis APD. Yang pertama, pengaman mata, eye protection. Yang kedua, pengaman wajah, face protection. Yang ketiga, pengaman terjatuh, fall protection. Yang keempat, pengaman tangan, hand protection. Yang kelima, pengaman telinga, hearing protection. Yang keenam, pengaman pernapasan atau respiratory protection. Lalu manajemen APD. Melakukan pemeriksaan monitoring pengguna APD di tempat kerja, kelayakan dan cara pemakaiannya. Yang kedua, melakukan pencatatan dan evaluasi pemakaian dan stok APD. Yang ketiga, harus ada stok APD di gudang yang dapat digunakan dalam keadaan mendadak. Yang keempat, melaporkan tentang APD kepada kepala proyek untuk dievaluasi. Lalu pertemuan 5 membahas mengenai bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menurut Bapedai 1995, B3 adalah setiap bahan atau sisa limbah suatu proses kegiatan produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya, yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity.
serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Lalu pengelolaan limbah bertiga. Setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan bahaya faktor biologi baik fisik bakteri ataupun jamur. Lalu potensi bahaya keselamatan dan kesehatan yang biasa di tempat kerja berasal dari lingkungan kerja, yaitu bahaya faktor kimia, bahaya faktor fisik, bahaya faktor ergonomi, dan potensi bahaya lingkungan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Lalu pertemuan ke-6 membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengendalian kebakaran. Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak diinginkan dan umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kejadian kebakaran baik itu kebakaran kecil ataupun kebakaran besar, terdapat beberapa bahaya di dalamnya yang patut kita ketahui untuk keselamatan. Lalu, bahan bakar cair BBM minyak, petroleum berasal dari kata petro, rock atau batu, dan lium, oil atau minyak. Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran molekul karbon dan hidrogen yang disebut dengan hidrokarbon. Lalu, bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Lalu, udara atau O2 adalah zat yang berbentuk gas yang tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Udara mengandung berbagai macam gas, di antaranya yang cukup besar adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen termasuk bagian dari segitiga kebakaran, sehingga gas ini merupakan bagian yang cukup penting dalam proses kebakaran. Pengertian atau definisi api ialah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Ilustrasi 3 unsur api dapat dilihat sebagaimana pada gambar segitiga api di atas. Sedangkan pengertian atau definisi kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung merupakan sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan, baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Lalu pertemuan ke-7 atau materi terakhir yaitu ergonomika kerja. Ergonomika berasal dari kata ergo yang artinya kerja dan nomos yang artinya hukum. Jadi ergonomi menurut Woodside and Kochurek 1997 adalah kajian yang integral natar pekerjaan, alat, tempat kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Lalu pengelompokan bidang kajian ergonomi menurut Dr. Andus Insinyur Iftikhar Z. Sutalaksana 1997 yaitu faal kerja, antropometri, biomekanika, penginderaan, psikologi kerja. Lalu faktor-faktor bahaya lingkungan kerja, yang pertama faktor fisik, sumber energi yang cukup kuat untuk membahayakan tubuh, contoh panas, cahaya, getaran, kebisingan, tekanan, atau radiasi. Lalu faktor kimia, gas uap, cairan, atau debu yang bisa membahayakan tubuh pekerja, contoh produk pembersih, asam baterai, atau pestisida. Faktor bahaya fisika yaitu kebisingan, getaran, pencahayaan, tekanan udara, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.